Sahabat, pernahkah Anda merasa doa tidak kunjung terkabul, rezeki seret, dan hati tak tenang? Mungkin jawabannya bukan di tempat lain, tapi justru ada 7 menit setelah qobliyah subuh. Diamlah sejenak, jangan ubah posisi duduk, karena bisa jadi inilah momen langit terbuka untukmu. Hanya dengan duduk sebentar dan membaca 3 zikir agung ini, insya Allah doa-doa Anda dikabulkan, rezeki Anda dilapangkan, hati Anda dipenuhi ketenangan, dan dosa masa lalu terhapus. Inilah amalan ringan yang diajarkan Rasulullah SAW, tapi sering kita lewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga Allah senantiasa menjaga sahabat-sahabatku semua, menyehatkan raganya, melapangkan rezekinya, menghapus dosanya, dan memanjangkan usianya dalam ketaatan. Sahabat-sahabatku, mari kita isi kolom komentar dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah setiap solawat yang tertulis menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari solawat itu Allah anugerahkan kepada kita syafaat Rasulullah di hari yang tiada pertolongan selain darinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar amalan ringan yang bisa membuka pintu keberkahan dari langit? Tahukah Anda, hanya dengan tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat sholat setelah qobliyah subuh, Anda bisa mengundang terkabulnya doa dan terbukanya pintu rezeki. Ini bukan sekedar cerita. Amalan seperti ini diajarkan Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para salafus soleh, yakni duduk sejenak setelah sholat, berzikir dan berdoa kepada Allah. Sahabat, salah satu waktu yang paling mustajabah untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah, termasuk pada waktu subuh. Sebagaimana sabda Rasulullah, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Maka jangan langsung berdiri, jangan sibuk dengan handphone, dan jangan pindah tempat duduk. Gunakan waktu itu untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi di saat itulah doa-doamu sedang menembus langit dan dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, rakaat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya 2 rakaat sebelum subuh, yang termasuk salat sunnah rawatib paling ditekankan atau muakkadah. Dan bila setelah itu kita berzikir dan berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita diijabah
rezeki dilapangkan, dan dosa diampuni. Oleh karena itu sahabat, mari biasakan menetap sejenak setelah qobliyah subuh untuk berzikir dan memohon kepada Allah agar waktu pagi kita benar-benar diliputi keberkahan dan rahmatnya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. InsyaAllah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada kisah nyata yang sederhana tapi penuh makna. Namanya Bu Aminah, seorang janda berusia 58 tahun yang setiap pagi berjalan menenteng keranjang berisi bunga segar. Sejak fajar menyingsing, beliau berkeliling dari satu kompleks ke kompleks lain, menjual bunga tabur dan bunga hias untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama dua anaknya. Hasilnya tak seberapa, namun ada satu hal yang selalu beliau jaga sejak muda: solat qobliyah subuh dan tidak beranjak dari tempat solat setelahnya. Setiap pagi usai 2 rakaat sunnah, Bu Aminah tetap duduk tenang di sajadahnya, menundukkan kepala, melafalkan zikir dengan suara lembut. Aku tidak punya banyak harta, tidak punya pekerjaan tetap, tapi aku yakin Allah mendengar doa hambanya yang mengetuk langit di waktu pagi, ujarnya dengan penuh keyakinan. Tahun demi tahun berlalu, dan perlahan kehidupan Bu Aminah mulai berubah. Anak laki-lakinya yang dulu hanya bekerja sebagai tukang ojek mendapat kepercayaan mengelola usaha travel umrah milik sahabatnya. Anak perempuannya diterima bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta ternama. Sementara usaha bunga Bu Aminah yang dulu sepi, kini justru ramai pesanan online. Banyak pelanggan menyukai kerendahan hatinya dan kejujurannya dalam berjualan. Kisahnya bahkan sempat dibagikan oleh warganet dan menjadi inspirasi banyak orang. Ketika seseorang bertanya apa rahasia keberkahannya, Bu Aminah hanya tersenyum dan berkata pelan, saya tidak punya banyak ilmu, saya tidak punya kekuatan besar, tapi saya punya waktu 10 menit setelah qobliyah subuh, dan waktu itulah yang saya gunakan untuk mengetuk pintu langit. Pesan moral dari kisah itu adalah terkadang yang kita anggap kecil justru menjadi sebab datangnya karunia besar dari Allah. Jangan anggap remeh waktu setelah qobliyah subuh. Jangan cepat-cepat berdiri, karena bisa jadi
Rezeki yang kau cari bertahun-tahun sedang menunggumu hanya dengan 7 menit dari waktumu. Sahabat beriman, salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Jangan langsung berdiri, jangan sibuk membuka handphone, dan jangan pindah tempat duduk, karena saat itulah ada zikir-zikir agung yang jika dibaca insya Allah doamu diijabah, rezekimu dilapangkan, bahkan dosamu diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghits. Artinya, wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Zikir ini pernah diajarkan Rasulullah dan sering beliau baca dalam doa-doa ketika menghadapi kesulitan. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, doa yang dibaca oleh Zulnun atau Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengannya untuk sesuatu kecuali Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits juga diriwayatkan dalam beberapa hadis hasan bahwa Rasulullah biasa membacanya dalam doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Hadis riwayat Al-Hakim, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Bacalah zikir ini sebanyak yang mampu dengan hati yang khusyuk setelah sholat qobliyah subuh, tanpa tergesa-gesa meninggalkan tempat duduk, karena saat itulah dengan izin Allah doa lebih mudah diangkat, hati terasa lapang, dan hidup dipenuhi ketenangan. Adapun anjuran membaca 40 kali setelah qobliyah subuh tidak memiliki dasar hadis yang sahih. Ini berasal dari riwayat ulama dan pengalaman sebagian salaf, bukan dari sabda Nabi SAW secara langsung. Jadi boleh diamalkan sebagai amalan sunnah umum, tapi tidak boleh diyakini sebagai anjuran Nabi yang pasti. Adapun keutamaan atau fadilah dari zikir ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendatangkan pertolongan Allah di saat sulit. Rasulullah sering membaca doa ini ketika dalam kondisi genting atau menghadapi kesulitan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Yang kedua, menghidupkan hati dan jiwa. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa doa ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menyadarkan hati yang lalai serta menyambung ruh spiritual seorang hamba dengan Allah. Beliau menyebut bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum termasuk di antara zikir-zikir yang paling mulia karena mengandung makna ketergantungan total kepada Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Yang ketiga, dikabulkannya hajat-hajat dunia dan akhirat. Sebagian ulama seperti Imam Az-Subki dan sebagian dari ulama salaf menyebut bahwa zikir ini termasuk dalam zikir
yang mengandung Ismul Azam, yaitu nama Allah yang paling agung, yang apabila dibaca dalam doa, maka insya Allah doa tersebut akan dikabulkan. Yang keempat, menjadi pelindung dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Disebutkan ada beberapa ulama salaf bahwa siapa yang menjadikan zikir ini sebagai amalan harian akan dijaga oleh Allah hingga akhir hayatnya. Kemudian zikir yang kedua adalah membaca Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali, dan idealnya masih dalam posisi duduk yang sama setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Zikir ini diajarkan Rasulullah kepada para sahabat yang datang mengadu karena hidup mereka terasa sempit dan penuh kesulitan. Dan apa hasilnya? Hidup mereka berubah, pintu rezeki terbuka, dan kesedihan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini merupakan gabungan dari dua kalimat agung dan istighfar yang masing-masing memiliki keutamaan yang besar. Yang pertama, Subhanallah wa bihamdih. Barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Subhanallahil azim. Disebutkan bahwa dua kalimat ini, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, adalah kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Astaghfirullah. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kemudian zikir yang ketiga adalah membaca Sayyidul Istighfar, yang bunyinya sebagai berikut: Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syari ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, wahai Tuhanku, Engkau adalah Rabbku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Adapun cara mengamalkan zikir mustajabah ini agar apa yang kita hajatkan dikabulkan, yaitu dibaca di pagi hari setelah sholat qobliyah subuh atau sebelum jam 6 pagi sebanyak 1-3 kali dengan hati yang hadir dan penuh harapan akan ampunan Allah. Dibaca pula di sore hari antara asar hingga menjelang maghrib sebanyak 1-3 kali. Agar tidak lupa, boleh menempelkan teksnya di tempat tidur, kaca, atau wallpaper handphone.
Yang paling penting adalah istiqomah, terus diamalkan dengan niat yang ikhlas. Keutamaan Sayyidul Istighfar ini adalah yang pertama, zikir ini mendatangkan ampunan penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bentuk pengakuan total seorang hamba atas dosa dan permohonan ampun yang tulus. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkannya di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum sore hari, maka ia masuk surga. Barang siapa mengucapkannya di sore hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum pagi hari, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, zikir ini membuka pintu rezeki dan kemudahan. Orang yang istiqomah beristighfar akan Allah bukakan pintu rezeki dan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Yang ketiga, zikir ini menghapus kegelisahan dan menumbuhkan ketenangan hati. Banyak ulama dan orang soleh mengamalkannya untuk memperoleh ketenangan batin, terutama ketika sedang diuji masalah, merasa jauh dari Allah, atau kehilangan keberkahan hidup. Jika waktu cukup, boleh menambahkan membaca surat Al-Ikhlas 11 kali serta Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Namun bila waktunya sempit, cukup fokus pada 3 zikir utama tadi, bahkan 5-7 menit saja sudah cukup insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali kita mengeluh tentang rezeki yang sempit, doa yang belum dikabulkan, atau hati yang terasa gelisah. Namun kita lupa bahwa rahmat Allah justru hadir pada waktu-waktu yang paling sederhana, seperti beberapa menit setelah qobliyah subuh. Terutama bagi kita yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun ke atas. Waktu subuh adalah gerbang emas yang dibuka sebentar oleh Allah. Siapa yang pandai memanfaatkannya akan mendapatkan keberkahan sepanjang hari. Jangan anggap remeh 3 zikir agung ini. Amalkan setiap hari setelah qobliyah subuh. Jangan langsung berdiri, karena bisa jadi itulah momen Allah mengabulkan doamu. Amalan ini tidak butuh modal, tidak menguras tenaga, hanya perlu kesungguhan hati dan kemauan untuk duduk sebentar lalu berzikir dengan yakin. Coba amalkan 3 zikir ini besok pagi. Ucapkan dengan khusyuk dari hati yang berharap pertolongan Allah. Siapa tahu di detik itulah langit terbuka, doamu diangkat, rezekimu dilimpahkan, dan dosamu diampuni. Dan jika belum terkabul hari ini, jangan berhenti, karena istiqomah dalam berzikir adalah tanda bahwa kita tidak hanya meminta, tetapi juga percaya penuh pada kasih sayang Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga waktu emas ini, dan semoga Allah membalas keikhlasan kita dengan rezeki yang cukup, hati yang tenang, serta akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.